malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali lewat renungan malam hari ini Selasa 15 Februari 2022. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami rindu Tuhan disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapat kekuatan baru. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan di bawah judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul, Yesus pintu ke domba-domba. Bapak Ibu yang kekasih, tentunya kita sudah banyak mengenal nyanyian-nyanyian rohani dan syair-syair dari kitab Mazmur yang menggambarkan hubungan Tuhan sebagai gembala dan kita umatnya sebagai kawanan domba, umat pilihannya. Dikatakan di dalam Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan kita juga sering mendengarkan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Namun pada saat ini sesuai dengan judul renungan pada malam hari ini, Yesus pintu ke domba-domba. Saya akan mengajak umat untuk lebih memaknai apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan Yesus itu, yaitu yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus telah menyerahkan nyawa untuk kawanan domba yang dikasihinya. Bukan karena nilai kawanan dombanya, tetapi karena nilai kasih dari Allah untuk kawanan dombanya. Yohanes 10 ayat 15 menyatakan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada zaman Musa, bangsa Israel keluar melalui pintu yang ambang pintunya dioles dengan darah domba. Kita dapat membacanya di dalam
kitab Keluaran 12 ayat 5 dan 7 dan ayatnya yang ke-12. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayatnya yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat ke-12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Demikianlah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Pintu yang telah dibubuhi darah domba yang dilewati oleh umat Israel adalah suatu perumpamaan. Gambaran tentang Yesus Kristus yang menjadi pintu bagi domba-domba. Itulah keselamatan yang kekal dan pintu hidup. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya sifat dasar manusia sejak jatuh ke dalam dosa, manusia ingin berpisah dengan Allah. Dinyatakan di dalam Roma 3 ayat 10 ayat 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tiba. Tetapi karena pengorbanan Allah yang mencari domba-dombanya, pada akhirnya dia mendapatkan kembali domba-dombanya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Sejak saat itu dia tidak akan membiarkan domba-dombanya menjadi mangsa serigala. Dia akan menjaga domba-dombanya dengan tangannya yang berkuasa. Oleh karena itu, marilah kita meneladani kesungguhan Allah dalam mencari domba dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Janganlah meninggalkan Dia, dan marilah kita senantiasa berjuang mengenyahkan penggodaan dunia yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur ya Bapa. Oleh karena kasih dan pengorbanan-Mu, kami boleh selamat ya Bapa. Kami boleh keluar dari pintu dan kami menikmati padang rumput yang hijau. Seperti yang seringkali dinyatakan oleh Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Kami ucap syukur ya Bapa. Biarlah Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami senantiasa menggantungkan harapan kami kepada Engkau. Satu-satunya pintu, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ajarlah kami senantiasa untuk hidup setia dan senantiasa berjuang di dalam kehidupan ini. Melawan godaan maut Tuhan yang seringkali menarik kami Tuhan kepada kenikmatan dunia ini yang sementara. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami pada malam hari ini. Tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga kami senantiasa dapat menjadi umat pilihan-Mu. Kawanan domba pilihan-Mu. Yang senantiasa turut dan taat mendengarkan suara-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.